Sudah 2 seri balapan berlangsung sejak kepindahan Marquez ke tim Gresini. Sejauh ini untuk sementara Marquez berada di posisi 6 klasemen sementara dengan 27 poin. Tentu The Baby Alien menjadi sorotan karena ia adalah pembalap fenomenal. Selain itu, ia termasuk angkatan rider yang tersisa di saat rivalnya yang terdahulu telah pensiun. Sebut saja Lorenzo, Pedrosa, Rossi, hingga Dovizioso. Tak ayal kepindahannya ke Ducati selalu menjadi buah bibir. Dua balapan sudah dijalani Marquez, tapi namanya masih jauh dari 3 besar klasemen sementara. Meskipun demikian, sebetulnya hasil yang ia peroleh tidak buruk-buruk amat untuk ukuran pembalap yang sering pergi ke meja operasi, diisukan pensiun dini karena cedera parah dan menderita karena motor yang buruk. Pada seri perdana di MotoGP Qatar, Marquez sempat menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas yang kedua. Kemudian ia melanjutkan tren positifnya dengan hasil yang lumayan, yaitu memulai balapan di posisi 6. Seri balapan sprint pun menjadi penampilan resmi perdana Marquez untuk mengaspal. Ia berhasil menyelesaikan balapan lap pendek itu di posisi 5 atau naik 1 posisi dari posisi start balapan. Kemudian, pada balapan di hari Minggu, 8 kali juara dunia di semua kelas itu finish di posisi 4. Ia selangkah lagi mendapatkan podium ketiga dan berniat bertarung dengan Martin untuk mendapatkan posisi tersebut. Akan tetapi, ia mengurungkan niatnya karena lebih memilih untuk mengatur daya cengkram ban. Atau yang lebih buruk, jika bertarung dengan Martin, Marquez bisa mengalami kecelakaan karena kehabisan ban. The Baby Alien beranggapan jika dirinya belum terbiasa menggunakan motor Ducati. Wajar karena 11 tahun ia membalap dengan Honda. Hal inilah yang membuat Marquez masih kesulitan mengatur ban, bahkan ia sedang berusaha untuk meningkatkan gaya balapnya dengan motor Ducati. Beralih ke Portugal. Marquez sempat tampil menjanjikan pada latihan bebas pertama di Portugal. Ia berhasil menjadi yang tercepat pada sesi itu, namun ia harus mengalami apes setelah mengalami crash pada sesi latihan bebas yang kedua. Bahkan saat sesi kualifikasi yang kedua, Marquez berada di posisi buncit sebelum pada akhirnya masih membuka asa setelah mengakhiri kualifikasi di posisi 8. Posisi 8 tersebut menjadi modal Marquez untuk memperebutkan podium balapan sprint. Pecco Bagnaia cukup mendominasi jalannya balapan. Akan tetapi jelang berakhirnya balapan sprint, 2 kali juara dunia MotoGP itu melakukan kesalahan, membuat posisinya digeser oleh Vinales dan Marquez pun finish di posisi kedua setelah sempat tertahan di posisi 3. Tren yang kian hari kian naik ini meningkatkan rasa optimisme untuk balapan hari Minggu, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pada balapan hari Minggu di Portugal, pembalap asal Spanyol itu justru terlibat crash dengan Bagnaia. Sepanjang balapan, baik Marquez dan Bagnaia cukup kesulitan memacu motornya. Bagnaia sulit untuk berada di posisi 3 besar, sempat berada di posisi keempat cukup lama, dan pada akhirnya disalip oleh Acosta. Begitu juga dengan Marquez, ia dengan mudahnya dilibas oleh pembalap rookie itu. Acosta semakin melesat, menyisakan pertarungan sengit Marquez dan Bagnaia untuk posisi 5. Dan dari sinilah petaka itu terjadi. Pada lap 23 di tikungan 5, Marquez melihat ruang kosong untuk menyalip Bagnaia. Ia pun berusaha mengambil sisi dalam. Upayanya pun berhasil. Namun ketika Marquez berhasil dan ingin kembali ke racing line, giliran Bagnaia yang berusaha menyalip. Terjadilah perpotongan di antara keduanya dan akhirnya Bagnaia dan Marquez terjatuh. Seusai balapan, sidang pun dilakukan dan race direction memutuskan tidak ada yang terkena penalti karena kejadian itu adalah murni insiden balap. Marquez pun menerima keputusan itu, namun ia sempat berpendapat menurut Marquez itu adalah kesalahan Pecco karena terlalu agresif dan beresiko untuk kembali mengambil posisi 5. Bahkan ia menyebut jika race direction harus lebih tegas menentukan batasan mana yang termasuk insiden atau memang sebuah pelanggaran balap. Sementara itu, Pecco justru sebaliknya. Ia berpendapat jika manuvernya tidaklah beresiko karena baginya ketika Marquez melebar itu adalah keuntungan untuk dia kembali menyalip.
Berdasarkan data yang diraih, untuk sementara Marquez menunjukkan perkembangan yang baik bersama Ducati, berakhir di posisi 5 dan 4 pada seri perdana, lalu finish di posisi kedua saat sprint, meskipun akhirnya apes karena harus crash dengan Bagnaia saat di Portugal. Berikutnya adalah sirkuit Amerika. Di sirkuit ini, Marquez adalah rajanya bersama Honda. Di kota, Marquez menang sebanyak 7 kali sejak 2013. Ini jugalah yang membuat Mark dijuluki King of America. Akankah di sirkuit ini bersama Ducati, Marquez mampu kembali ke puncak?